Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Tidore. Kota Tidore yang ada di Maluku Utara. Dan juga terkait dengan kondisi Tidore tempo dulu, serta asal-muasal kenapa diberi nama Tidore. Bagaimana sejarah kota Tidore ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Kota Tidore merupakan salah satu kota bersejarah di Maluku Utara. Pada 2003, Tidore menjadi kota dengan nomenklaturnya yaitu Kota Tidore Kepulauan. Kota ini memiliki luas wilayah 9.564 km dan pada 2010 silam berpenduduk sebanyak 98.000 jiwa. Kota Tidore sudah terkenal sejak zaman penjajahan dahulu karena kekayaan cengkeh dan palanya. Bangsa Eropa yang pertama menginjakan kakinya di Tidore adalah pelaut dari Spanyol yang sampai ke Tidore pada tahun 1512 Masehi. Kota ini juga sempat menjadi ibu kota provinsi Perjuangan Irian Barat. Lantas, dari mana asal-usul kota Tidore? Mari kita telusuri dari sejarahnya. Jauh sebelum Islam membumi di Nusantara, Tidore disebut dengan sebutan Kieduko, yang artinya pulau bergunung api. Gunung berapi tersebut terdapat di puncak Marijang, yang merupakan puncak tertinggi di Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara. Gunung berapi Marijang saat ini tidak lagi termasuk gunung berapi yang aktif. Pada masa itu, pemimpin tertinggi satu komunitas masyarakat dinamai Momole. Momole berasal dari bahasa daerah setempat, artinya pria perkasa. Ada beberapa orang Momole yang memimpin komunitas tertentu, diantaranya Momole Rabuhale, Momole Jagarora, dan Momole Rato. Adapun mengenai kata Tidore, kata Tidore berasal dari rangkaian kata yakni to adore yang artinya aku telah sampai. Sedangkan dalam bahasa Arab dialek Irak berbunyi anta tadore yang artinya engkau datang. Munculnya kata ini berasal dari suatu kisah pertemuan para Momole di kaki Bukit Marijang. Para Momole mempertaruhkan kehebatan dan kelihayan masing-masing. Siapa yang lebih dulu tiba di tempat pertemuan pada purnama ke-14, dialah yang bertugas sebagai pemimpin pertemuan. Namun, dalam peristiwa tersebut, tidak ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah dalam pertarungan ilmu mandraguna ini. Di saat satu Momole mengira dialah yang lebih dahulu tiba di Togorebo sambil berteriak to adore, Momole lain pun bersahutan berteriak dengan kalimat yang sama to adore yang artinya aku telah sampai. Beberapa saat kemudian tibalah Syekh Yakub di tempat pertemuan tersebut. Serta-merta beliau berujar dengan bahasa Arab dialek Irak, anta tadore atau kau datang, sambil menunjuk ke masing-masing Momole. Maka sejak itu disepakati Syekh Yakub sebagai pemimpin pertemuan. Sejak itu pula nama Kieduko berangsur-angsur hilang dari penggunaan masyarakat dan berganti dengan sebutan Tidore. Perpaduan antara bahasa daerah to adore dan bahasa Arab dialek Irak Tadore hingga akhirnya dan sampai saat ini daerah tersebut resmi menjadi nama kota Tidore.
Adapun mengenai keberadaan dan cikal bakal kota Tidore tidak bisa dipisahkan dari sejarah kesultanan atau kerajaan Tidore pada masa silam. Kesultanan Tidore berdiri sejak Joukolano Shahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 Hijriah atau 1108 Masehi. Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan. Asal-usul Shahjati bisa dirunut dari kisah kedatangan Japarno dari negeri Maghribi di Tidore. Noh kemudian mempersunting seorang gadis setempat bernama Siti Nursapa. Dari perkawinan tersebut, lahir 4 orang putra dan 4 orang putri. 4 putra tersebut adalah Shahjati, pendiri kerajaan Tidore, Darajati, pendiri Kesultanan Moti, Kaicil Buka, pendiri Kesultanan Makian, Bab Mansur Malamo, pendiri Kesultanan Ternate. Sedangkan 4 orang putri adalah Boki Saharnawi yang menurunkan raja-raja Banggai, Boki Sadarnawi yang menurunkan raja-raja Tobungku, Boki Sagarnawi yang menurunkan raja-raja Loloda, dan Boki Citadewi yang menurunkan Marsauli dan Mardike. Kala itu, kerajaan Tidore merupakan salah satu pilar yang membentuk Kieraha. Yang lainnya adalah Ternate, Makian, dan Moti. Berdasarkan legenda tersebut, tampak bahwa 4 kerajaan ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Japarnoh dan Siti Nursapa. Terlepas dari benar atau salah, kemunculan dan perkembangan legenda tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran persaudaraan di antara kerajaan Kieraha, gabungan 4 kerajaan utama di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Sejak awal berdirinya hingga raja yang keempat, pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Barulah pada era Joukolano Bunga Mabunga Balibung, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak. Itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga. Namun, para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan letak sebenarnya Balibunga tersebut. Ada yang mengatakan di utara Tidore, ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore Selatan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1495 Masehi, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gamtina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 Masehi, dia kemudian memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibu kota baru ini berdekatan dengan Ternate dan diapit oleh Tanjung Mapugogo dan Pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibu kota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Dalam sejarahnya terjadi beberapa kali perpindahan ibu kota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 Masehi, ibu kota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo atau Alauddin Shah ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate. Sementara posisi ibu kota sangat dekat sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa perpindahan juga didorong oleh keinginan untuk berdakwah agama Islam untuk membina komunitas Tolano Tomabanga yang masih menganut animisme agar memeluk Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifuddin. Limau
Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soissou hingga saat ini. Kemudian, sejarahnya pada abad ke-16, orang Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, termasuk juga ke Tidore, untuk mencari rempah-rempah. Monopoli perdagangan kemudian menguasai dan menjajah negeri kepulauan tersebut. Dalam usaha untuk mempertahankan diri, telah terjadi beberapa kali pertempuran antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku melawan kolonialisme Portugis dan Spanyol. Terkadang Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo bersekutu sehingga kolonial Eropa tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukkan Tidore dan kerajaan lainnya di Maluku. Sepeninggal Portugis, datang Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama, memonopoli dan menguasai Tidore demi keuntungan Belanda sendiri. Dalam sejarah perjuangan di Tidore, sultan yang dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku, yang berkuasa antara 1738 hingga 1805 Masehi. Selama bertahun-tahun, Sultan Nuku berjuang untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku, termasuk Ternate, Bacan, dan Jailolo. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan menyerahnya Belanda pada Sultan Nuku pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Inggris yang juga ikut membantu Tidore dalam mengusir Belanda, kemudian diberi kebebasan untuk menguasai Ambon dan Banda dan mengadakan perjanjian damai dengan Sultan Nuku, sehingga relasi antara kedua belah pihak berjalan cukup harmonis. Di masa Sultan Nuku inilah Tidore mencapai masa kegemilangannya dan menjadi kerajaan besar yang disegani di seluruh kawasan tersebut, termasuk oleh kolonial Eropa. Di masa Sultan Nuku juga, kekuasaan Tidore sampai ke Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, Sultan Nuku sendiri yang datang dan memberi nama pulau-pulau yang dia kuasai, dari Mikronesia hingga Melanesia dan Kepulauan Solomon. Nama-nama pulau yang masih memakai nama Nuku hingga saat ini diantaranya Nuku Hipa, Nuku Oru, Nuku Maboro, Nuku Nau, Nuku Lailai, Nuku Fetau, dan Nuku Nono. Nah, seperti itu kisah sejarah mengenai asal-usul kota Tidore dan juga mengenai sejarah kerajaan serta Kesultanan Tidore pada masa lalu. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah asal-usul Tidore dan Tidore masa lampau atau tempo dulu ini di channel YouTube Borean Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak mengenai sejarah dari Maluku, termasuk kota Sopivi, juga asal-usul kota Ternate. Juga sempat dibahas mengenai asal-usul kota Ambon. Terima kasih sudah menyimak dan berkunjung ke channel YouTube Borean Vlog. Silakan simak kisah-kisah lainnya yang telah tersedia. Sampai jumpa di cerita lainnya.